Assalamualaikum anak-anak Ibnu Hain yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 2. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Namun sebelumnya, kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Kemudian, struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum. Kemudian selanjutnya diikuti dengan deretan penjelasan, dan kemudian ada kesimpulan. Kita dapat menemukan atau menentukan kata-kata kunci yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, kata kunci adalah kata-kata penting dan sering muncul di dalam teks. Kata kunci biasanya terdapat pada judul teks. Dalam pencarian informasi, kata kunci dapat diperluas atau dipersempit agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Bacalah teks berikut. Nah, bisakah kalian mencari kata kuncinya? Tadi diingat bahwa kata kunci adalah kata yang sering muncul di dalam teks. Apakah kata itu? Apakah ada kata apa saja yang sering muncul di dalam teks? Ya, kata yang sering muncul di dalam teks antara lain ada color, dan juga suhu. Nah, ini diulang lagi suhu, kemudian ada color lagi, kemudian suhu lagi, ada color, kemudian suhu. Makin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, jadi dari teks ini kita dapat menyimpulkan bahwa kata kuncinya adalah kalor dan juga suhu, karena kata kalor dan suhu itu diulang berkali-kali dalam teks. Kemudian dari teks ini kita bisa mencari informasi penting juga. Apa informasi pentingnya? Dapat dipahami bahwa informasi penting tadi dari teks eksplanasi tadi dapat dipahami dengan menjawab pertanyaan dengan kata tanya apa, dan juga kapan juga bisa ya. Nah, kalau bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan kalor? Kalian apakah bisa menyebutkan atau menjawab dari pertanyaan tersebut dari teks ini? Ya, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ini informasi juga di sini ya. Kemudian, informasi apa lagi? Nah, kita bisa menjawab pertanyaan dengan kapan. Kapan kalor dapat berpindah? Adakah informasi mengenai kapan kalor berpindah di teks ini? Ya.
Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, ini dari perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Jadi, ketika ada perpindahan, kalor itu berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, dari teks eksplanasi, kita bisa membuat ringkasan dan juga kesimpulan. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran setiap paragraf. Jadi, setiap paragraf dicari pokok pikirannya, kemudian kita ringkas. Ya, itu adalah ringkasan, intisari, hanya intinya saja. Kemudian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kemudian, bacalah teks dengan seksama dan cermat agar dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Selanjutnya, catatlah gagasan utama dalam setiap paragraf. Kemudian, ubah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padi dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, pastikan kalian menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEPI. Nah, setelah membuat ringkasan, barulah kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan ini dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Kemudian, bagaimana cara membuat kesimpulan? Cara membuat kesimpulan dengan mencatat informasi penting dalam teks. Kemudian kesimpulan dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada dalam teks. Nah, mari kita coba membuat kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Di sini kita lihat panas. Di sini juga ada panas, berarti panas ya dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Berarti panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda dan juga perubahan wujud benda. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama adalah tentukan ide pokok terlebih dahulu. Setelah kalian menentukan ide pokok, kalian mencatat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Nah, ide pokoknya tadi, kemudian selanjutnya dicatat juga kalimat penjelasnya dari ide pokok tersebut. Setelah itu, baru tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam satu bagan peta pikiran. Nah,
Dari informasi teks eksplanasi tadi, kita bisa tuliskan lagi informasinya. Menuliskan kembali informasi dari sebuah teks eksplanasi dapat menggunakan bahasa kita sendiri. Informasi yang disampaikan kembali dapat ditulis dalam bentuk ringkasan ataupun bentuk cerita. Nah, langkah-langkahnya dalam menuliskan kembali informasi teks, yang pertama adalah membaca seluruh teks dengan cermat. Kemudian, perhatikan judul dan temanya. Selanjutnya, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Setelah itu, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasa sendiri. Dan jangan lupa perhatikan keruntutan informasi yang diperoleh. Nah, demikian tadi pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi. Materi yang kalian simak tadi, silahkan kalian rangkum ya. Nah, di akhir pembelajaran ini mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.